lagi bersama gua Arya dan sekarang adalah hari yang spesial. Asik. Karena saya ditemani oleh seorang filmmaker muda. Masih muda dong. Oh, masih muda. Iya, masa-masa quarter life crisis lah. Oh iya, langsung itu ada premisnya. Ditemenin sama Gary ya sekarang. Gary Virus. Bener banget. Mungkin kalau kalian nonton Snack Rip dari zaman dulu agak-agak inget gitu, Gary pernah keluar gitu kayaknya nge-review film terus dibenci gitu ya. Nah, coba cari dah apa filmnya ya. Yang tahu dikasih merchandise. Waktu itu Gary masih gondrong dan masih bikin film-film indie. Dan sekarang juga masih sama kayak gitu, guys. Masih bikin film-film indie juga. Masih gini-gini aja anjir. Iya. Kabar baiknya adalah baru ada film baru dari Gary nih, yang mungkin kalian udah sempat nonton juga ya beberapa minggu lalu. Judulnya adalah Merangkul Jarak. Filmnya sengaja di set biar pergantian malam tahun baru ya. Itu sengaja kamu kayak gitu? Iya dong. Oh, sebenarnya gitu. kan pengen bikin apa ya? 2020 tuh penuh dengan apa ya? Pencapaian yang tertunda gitu. Kemudian rencana-rencana yang apa ya? Yang harus ditunda karena COVID gitu. Pengennya 2021 ngasih harapan gitu sih ya. Iya, penuh harapan lah ya intinya. Dibuat sengaja di set buat tahun baru juga mungkin biar kalian ngeditnya cepet ya. Bener ya? Ayo coba. Ya kan? Kalau enggak mah nggak cocok ingin di. Emang dia edit itu, edit on location gitu. Itu. Satu shot doang. Idenya milih kayak gitu. Kenapa? Gue tuh merasa ada fase di mana gue tuh ketika berproses sebagai apa ya filmmaker gitu. Dari zaman gue berkomunitas, kemudian hingga akhirnya tuh gue merasa masuk ke ekosistem atau industrinya. Kok hidup gue gini-gini aja ya gitu. Terus tapi sebenarnya nggak gini-gini aja juga gitu. Iya. Cukup berproses juga menurut orang luar yang non filmmaker gitu. Kayaknya hidup jadi filmmaker fine aja, banyak duit atau apa ya, hidup dengan passion gitu. Iya. Tapi kenyataannya ya sama kok, kita lagi struggle gitu. Ini lu bikin sama siapa aja sih sebenarnya? Selain sama Snack Rip ya? Ini kan gue production juga ya sama Snack Rip. Kalian mungkin melihat itu ya di depan pas nonton film udah jelas lah. Banyak sih supportnya sih sebenarnya. Ada ini. Apa ya, kalau gue sebutin satu-satu kayak banyak ada Ampersound gitu, terus ada produksi dari hati, kemudian ada apa soundtracknya kan original juga dibikin sama Krista Bayanora gitu. Banyaknya sih satu angkatan sama gue gitu, satu angkatan, tapi ada juga yang lebih muda dari gue gitu. Angkatan kamu tuh berapa Kir? Itulah. Bisa disebut ya? Belum. Ya udah jadi. Tapi kan itu emang kuncinya dari dulu kalau bikin film independen mah, berkolaborasi. Ya kan hidup adalah kolaborasi. uyunan. Oh yes, hidup adalah uyuhan. Hanya orang Sunda ya yang paham. Treatmentnya yang emang long take gitu ya. Ini mungkin ambisius sekali ya. Karena Gary dulu dikenalnya sebagai seorang DP gitu. Berani-beraninya dia bikin film long take gitu ya. Siapa dia? Roger Deakins anjir. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga inspirasi ya. 1917. Iya, Emmanuel Lubezki apa? Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Cuman kenapa kepikiran long take? Sering ada anggapan ketika apa ya? Ketika DP gitu ngedirect film, pasti dia lebih concern sama gambarnya gitu. Iya. Iya sih, tetap masih kuat concern sama gambarnya, tapi gue nggak pengen melupakan cerita juga gitu. Makanya gue tetap pengen bikin pengalaman nonton di mana itu nggak putus-putus gitu, kayak lu hadir di kamarnya Randy gitu. Sederhana itu. Ini permulaan berarti ya. Ya mungkin nanti bakal lebih sering long take kayaknya. Ya, asik. Menarik Kan sih. kalau misalkan long take diem aja, tripod gitu, 30 menit. Alah, kayak boring gitu. Kayak lu lazy banget sih gitu. Ada challenge saya, ada apa? Jadi ada challenge aja juga gitu ketika emang dibikin gua movement gitu. Tapi long take-nya movement gitu. Iya. Sebenarnya kayak ada hujan gitu, air hujan itu tuh kan buatan gitu. Terus kemudian ada berbagai hal yang bergerak gitu. Itu tuh menandakan kayak Randy tuh hidup di kamarnya tuh bukan terkurung gitu, tapi emang dia kamarnya tuh zona nyaman dia juga gitu. Jadi ya emang jangan sampai kamarnya dia bikin boring juga. Tapi sebenarnya gue ngasih beberapa Easter egg sebenarnya di kamar ya. Di kamar gitu. Kalau kamu pegiat komunitas film gitu atau per festivalan komunitasan itu, di kamarnya Randy mungkin ada apa ya? Ada dikit-dikit informasi itu. Gitu. Tapi mungkin kalian nggak sadar. Ya kalau sadar tolong ya komen. Di mana si Gary nge-cut filmnya ya? Karena ada beberapa bagian yang
mungkin nggak sadar itu cut ya, tapi sebenarnya cut gitu. Untungnya aktornya keren juga sih, aktor dan kameranya cukup oke sih, kooperatif gitu, saling komunikasi. Benar. Aktornya juga kayaknya mungkin lebih ini aja ya, lebih enjoy aja ya. Maksudnya nggak kagok sih. Disorot kamera terus. Ya iyalah namanya juga main film ya, syuting disorot kamera terus. Tapi mana syuting berapa orang ini? 20-an. Oh lumayan anjir. Tapi kalau di lokasi set syuting cuma ada kamera, Astrada sama aktor gitu. Gue lihat dari luar kamarnya, pakai wireless monitor di pinggir gua tuh ada Agnes gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau malesnya ya, curang-curangnya gitu. Gua tuh ngerekam audio Agnes gitu. Kemudian Jordi ngerespon si audionya itu gitu. Dialog-dialog Agnes, cuman nggak akan hidup gitu. Gua rasa kayaknya kalau Agnes hadir di lokasi syuting, mereka akan bersaut-sautan dan kayak emang hidup aja gitu. Trik juga kali ya, buat kalian yang pengen syuting, yang ada percakapan telepon atau semacamnya kali ya, kayaknya enakan langsung ya. Walaupun mungkin langsungnya dibikin ya. Iya. Jadi bukan yang beneran lu langsung nelpon pakai pulsa, terus ditungguin di sana, bukan, maksudnya ya langsung kayak gitu ya. Kenapa tuh si Agnesnya nggak diliatin? Gua tuh percaya sama yang namanya tuh theater of mind gitu. Jadi ketika emang lu dengar audio aja gitu, terus lu bayangin karakternya Gista tanpa tahu wajahnya itu, akan ada banyak Gista versi lu pada gitu. Yang lu bayangin Gista tuh kayak gimana secara fisikal gitu. Dan gue pengen ngebebasin itu di penonton gitu. Biar imajinasinya penonton yang memutuskan ya, anjir. Liar. Kalau gitu dialognya harusnya sedikit lebih liar lagi gitu. Biar lebih. Bukan podcast ini ya, podcast 21 plus. Nah, iya, ini aja masukan kalau nanti ada selanjutnya. Di dialognya ada ini mungkin ya. Jordi pap dong atau iya. Atau ini masukan aja buat nanti. Kalau mau dibikin lanjutannya. Relate gak sama filmnya? Beberapa dialognya relate sih, karena mau nggak mau pernah bikin film juga, dan buat orang yang non filmmaker sekalipun setidaknya jadi ada bayangan sih. Kalau bikin film gini-gini aja, kayak di dialognya. Gini-gini aja gitu ya. Tapi menarik ini kalau emang ngeliatin dari sisi Randy ya, yang emang di film ini di set emang independen gitu, film-film pendek dan lain-lain. Menariknya kalau kita lihat dari sisi Gista sih, penasaran gitu. Itu karena dia kan di setnya di sini orang yang kerja di korporat gitu kan. Gue kira lu penasaran karena Gista pakai tank top. Enggak. Dangkal itu. Saya mau lebih penasaran ke pribadinya gitu. Kalau ada kayak gitu ya bonus gitu kan, gitu, nggak pernah tahu. Part mana sih yang sebenarnya menurut lu kurang dan bisa diperbaiki gitu? Dan part mana yang menurut lu, wah, gue suka nih? Part Gista lah harus ditambah ya. Kalau gue pribadi sih pengen lebih lihat kondisi seutuhnya kamar si Randy sih, maksudnya. Jadi mungkin movementnya lebih luas aja kali ya. 360 derajat gitu biar nanti mah gitu. Jadi kayak set gitu. Dari itu. Langsung aja? Iya, itu kan harus baru kan. Maksudnya jadi kita serasa emang observer aja gitu di situ. Gua harus belajar drama Roger Deakins nih. Nah, itu dia. Invisible kamera di mana itu ya. Orang jadi kepikiran ini kalau orang lain pengen bikin film kayak gini, apa tipsnya, men? Mana kan tadi bilang syuting cuma satu setting. Ini syuting di pandemi lagi ya. Kalian nonton ini belum tentu pandemi sudah berakhir ya. Kita saling jaga ini sih, jaga protokol gitu. Nah, walaupun syuting film pendek, tapi untungnya gue dapet swipe juga. Nggak ada yang lebih berharga dibanding nyawa juga sih kalau kata gue. Iya, benar. Kalau tips dan triknya ngomongin teknis gitu, ngomongin bikin cerita, ngomongin konsep, konteks dan lain-lain, bikin cerita yang emang cukup personal buat gue. Dan itu cukup dekat sama gue. Ceritanya emang jauh dari gue gitu. Gue akan mencoba mencari tahu dulu, belajar dulu, kemudian mencoba mencari apa yang relate sama gua juga gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang lah gitu. Gagasan itu adalah hal yang abstrak gitu. Ketika emang dibikin film, berarti kita tuh sedang dalam proses berusaha mengkonkretkan hal yang abstrak itu. Kalau misalkan, oh ternyata ini emang susah ya ngejar teknis kayak gini, jadi workshopin dulu gitu, kita coba. Makanya sebenarnya ketika ini nggak langsung jadi gitu. Jadi emang ada satu hari selain reading ya, reading dialog, reading blocking. Ada satu hari rehearsal blocking kamera bareng aktor juga gitu. Sangat membantu ya. Semoga jadi semangat bikin film pas pandemi. Gue yakin 2021 bakalan banyak film pendek yang keren-keren sih.
Amin. Amin. Teman-teman gue sih nguping-nguping dan gue memperhatikan mereka udah pada syuting terus kayak keren-keren gitu. Kalau belum nonton Merangkul Jarak, cobain nonton. Ada itu di channel Snackcrip di playlist Merangkul Jarak. Lo bisa nontonnya dengan sound system yang mumpuni ya, Pakai earphone enak sih. Oh, pakai earphone. Kayak TV gitu. Ya, bisa. Kasihan yang sound desainnya gitu. Oh iya benar. Udah niat ya sound desainnya. Coba dengerin pakai headphone yang bagus ya. Kalau nggak ada, minjem dulu lah ke siapa gitu. Buat yang udah nonton Merangkul Jarak, boleh komen juga gimana menurut kalian filmnya. Dan boleh bisa nanya langsung ke Gary, mungkin ke media sosialnya ada nanti. Cek aja ya. Mau kritik langsung DM aja. Gampang. Tiba-tiba ada yang coba. Gari suara kata-kata kasar. Mau ada yang belajar, siapa tahu ke Gary gimana caranya mengachieve look seperti itu, DM boleh ya kan, nggak harus selalu kritik kan, siapa tahu pengen tahu rahasia-rahasia lain gitu biar syutingnya lancar. Ada pesan terakhir buat penonton? Aduh ampun, pesan terakhir kayaknya gue mau meninggal aja itu pesan terakhir. Oh iya benar. Ada pesan-pesan sebelum video ini berakhir? Enggak sih, ya apa ya, semoga 2021 menyenangkan. Amin, amin. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, terus follow IG-nya Snackcrip, terus kalian nonton Merangkul Jarak, jangan lupa, silakan tonton, review, nah itu tuh, jangan males lah. Kan kita terus yang review, sekarang kalian yang review ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.